Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-Ibu, Bu Rika, Bu Asni? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita sehat semua dan patut kita syukuri kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan kegiatan kita ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching di mana Bu Asni sebagai coachnya, Bu Rika sebagai coach, dan saya sendiri Rahmi Nova sebagai observer. Jadi nanti Bu Asni akan menceritakan permasalahannya di sekolah tentang apa yang terjadi di sekolahnya. Nah, silakan Bu Asni dan Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Asni. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Saya ada masalah di kelas Bu. Saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Namun sampai saat sekarang ini masalah tersebut belum terselesaikan Bu. Kalau boleh tahu apa masalah ini Bu Asni? Ini Bu, di kelas saya ada seorang anak yang jarang masuk sekolah Bu dengan berbagai banyak alasannya Bu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut Bu dan juga sudah melakukan segitiga restitusi. Setelah melaksanakan segitiga restitusi ini, anak tersebut sudah mulai agak rajin datang ke sekolah. Namun untuk beberapa hari ini anak tersebut sudah jarang lagi masuk ke sekolah Bu. Oh gitu. Setelah Ibu Asni melakukan segitiga restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa ini masuk ke sekolah, jarang masuk ke sekolah? Siswa tersebut belum mengatakan secara langsung apa alasan yang kuat dia melakukan seperti itu Bu. Namun saya mendapatkan informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk ke sekolah. Dia pergi membantu orang tuanya untuk mencari barang-barang bekas untuk dijual. Dan kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman dengan kegiatan seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi ini terhadap siswa tersebut? Baru satu kali saja baru Bu. Oh, gitu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan terhadap siswa ini? Saya ingin anak tersebut rajin datang ke sekolah seperti teman-temannya yang lainnya Bu. Baik, Bu Asni, sejauh pengalaman Ibu mengenai siswa tersebut, apa kira-kira yang penting yang harus Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya akan melibatkan orang tuanya dan rekan guru lainnya untuk melaksanakan segitiga restitusi Bu. Oh, ide yang bagus itu Bu Asni. Lalu menurut Ibu, apakah hal ini sudah bagus? Menurut saya itu sudah bagus Bu dan juga cepat untuk dilaksanakan dan juga mudah juga untuk kita laksanakan. Oh, gitu. Terus kapan rencana Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi ini untuk selanjutnya? Saya rasa secepatnya Bu, supaya anak tersebut sadar bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depannya. Oh gitu. Baiklah Bu Asni, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi ini yang melibatkan orang tua dan seluruh guru untuk menyelesaikan apa masalah yang dihadapi oleh anak kita ya Bu Asni. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu Asni, sama-sama. Semoga restitusi yang akan datang berjalan dengan baik dan berhasil ya Bu Asni. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Asni. Terima kasih Bu Rika dan Bu Asni. Sudah Bu. Alhamdulillah berarti kegiatan coaching kita yang pertama telah selesai. Tentu saya yang berperan sebagai observer, ada catatan-catatan kecilnya sedikit ya Bu Asni ya Bu Rika. Ya Bu. Yang pertama, kegiatan coaching kita tadi sudah memakai alur kita, adanya identifikasi masalah, tujuan, sampai dengan aksi nyata yang nantinya Bu Asni akan melakukannya di sekolah. Kemudian ada komitmen Bu Asni tadi
dan segera melakukan sebagai rasa tanggung jawab resmi. Kemudian nanti Bu Rika sebagai coach, mungkin anak ini di masalah sekolah akan lebih melakukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka lagi, sehingga guru-guru kita mampu untuk menceritakan masalahnya. Begitu juga dengan Bu Asni, kita sebagai coach kita tidak malu-malu menyampaikan masalah di sekolah, sehingga apapun permasalahan tidak hanya anak-anak itu bisa kita selesaikan bersama. Jadi mungkin itu catatan dari saya sebagai sukses. Mohon maaf ya saya Bu Asni kalau ada nanti perkataan saya salah. Demikian saja kegiatan coaching kita hari ini. Saya sebagai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asni, Bu Rika? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya Ibu-Ibu, kita pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bu, pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu Asni sebagai coach dan Bu Rika sebagai kunci akan saya amati sesuai dengan rutin. Saya sebagai observer ini akan mengamati ibu-ibu dalam kegiatan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Asni memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dariku. Nah, sekarang dipersilahkan ya kepada Bu Asni dan Bu Rika untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Asni. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Rika. Boleh Rika, mungkin ada yang mau diceritakan sama Ibu? Iya begini Bu, saya akan ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili perlombaan baca puisi tingkat kecamatan. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh begitu, Rika masih belum percaya diri. Coba jelaskan sama Ibu, apa penyebabnya Rika kurang percaya diri untuk menghadapi lomba tersebut? Iya begini Bu, saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah kita ini Bu. Karena dulu saya pernah mengikuti lomba yang sama, tetapi saya gagal Bu. Saya takut jika saya yang mewakili sekolah kita nanti, saya takut gagal lagi Bu. Saya malu sama teman-teman Bu kalau gagal kedua kalinya Bu. Baik, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Rika saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba puisi. Menurut Rika, apa saja kemampuan Rika dalam berpuisi? Kalau kemampuan saya Bu, saya lebih suka menulis puisi, kemudian saya juga suka membaca puisi Bu. Nah itu kan bagus kemampuan Rika. Berarti Rika sudah memiliki modal yang besar untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah sekarang apa rencana Rika selanjutnya untuk bisa percaya diri di dalam mengikuti perlombaan tersebut? Rencana saya Bu, kalau saya ingin menemui Pak Zul selaku guru bahasa Indonesia, dan supaya Pak Zul bisa melatih saya sehingga saya bisa membaca puisi. Kemudian saya akan berlatih terus bersama Pak Zul, kemudian saya juga akan berlatih di hadapan kaca. Kemudian supaya lebih meningkatkan percaya diri saya akan membacakannya puisi tersebut di hadapan teman-teman saya Bu. Bagus sekali. Ternyata rencana Rika luar biasa dan Ibu yakin Rika mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Nah sekarang, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk melakukan perlombaan tersebut? Ya insya Allah Bu, sekarang saya lebih percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Terima kasih ya Bu atas motivasi Ibu yang telah mempercayai saya untuk mengikuti lomba ini. Sama-sama Rika, semoga dalam perlombaan nanti berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba tersebut. Nah selanjutnya, apa komitmen kamu dalam mengikuti lomba tersebut? Komitmen saya Bu, saya akan bersungguh-sungguh bersama Pak Zul untuk berlatih membaca puisi
Mudah-mudahan saya bisa membawa nama baik sekolah ini, Bu. Kemudian saya juga bisa membawa nama baik keluarga, Bu. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya. Amin. Terima kasih Bu atas dukungannya dan waktu Ibu ya, Bu. Iya, sama-sama Rika. Alhamdulillah ya Bu Asmi, Bu Rika, kegiatan coaching kita berjalan dengan baik. Oke Bu Asmi, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi yang Bu Asmi lakukan dengan Bu Rika itu sudah berjalan sesuai dengan proses dan alurnya juga sudah sesuai dengan OTTA. Kemudian tadi Bu Asmi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Bu Rika juga sudah bisa mengemukakan masalahnya dan sampai mendapatkan solusinya. Ini ada sedikit catatan ya Bu Asmi dan Bu Rika. Untuk Bu Asmi sebagai coach itu hendaknya itu bisa nanti memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sesuai dengan kiat-kiat mengajukan pertanyaan itu. Dan juga buat Bu Rika itu untuk lebih terbuka lagi dalam menyampaikan masalahnya. Jangan sungkan-sungkan ya Bu Rika. Demikian ya Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Gusti dan Bu Rahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching yang mana Bu Gusti adalah sebagai coach dan Bu Rahmi adalah sebagai coaching. Dan saya sendiri adalah sebagai observernya. Nah, kepada Ibu Gusti dan Ibu Rahmi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Gusti? Alhamdulillah sehat ini. Bu Gusti bisa meminta waktunya sebentar, Bu Gusti. Saya akan bercerita tentang apa yang saya rasakan hari ini di pembelajaran. Baik Bu Rahmi, apa yang Akhir-akhir ini di dalam pembelajaran saya, Bu, siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian siswa-siswa itu yang mengerjakan tugas hanya separuh atau lebih kurang hanya 50% saja. Jadi menurut Bu Rahmi, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan sekali pada pembelajaran kita hari ini tentu solusi agar permasalahan yang sudah terjadi di kelas itu bisa teratasi. Menurut Bu Rahmi, hal apa-apa saja yang membuat murid-murid Bu Rahmi itu kurang antusias dalam pembelajaran ini? Kalau saya ya Bu Gusti, saya kan guru mata pelajaran sejarah. Guru mata pelajaran saya itu kan seringnya bercerita, sehingga di dalam pembelajaran itu saya saja yang bercerita. Dengan kata lain, saya lebih monoton. Kemudian saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara, karena itu tadi pembelajaran sejarah itu adalah pembelajaran yang bercerita. Oh begitu Bu. Kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran ini? Mungkin yang kalau menurut saya agar pembelajaran itu tidak monoton, pembelajaran yang mengasihkan. Saya sependapat dengan Bu Rahmi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Mungkin supaya murid itu tidak bosan, mungkin saya akan melakukan ice breaking di dalam pembelajaran, sehingga kemudian membuat pembelajaran itu lebih mengasihkan, sehingga siswa-siswa itu merasa senang dalam pembelajaran sejarah. Lalu Bu, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pengumpulan? Mungkin dalam pemberian tugas itu saya mungkin terlalu banyak ya Bu, namanya juga sejarah yang mencatat banyak, pertanyaan-pertanyaan banyak, sementara sumber belajar kurang. Kalau boleh tahu ya Bu, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Mungkin juga karena situasi sekolah ya Bu, saya hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan saja Bu.
Adakah Bu sumber belajar selain dari buku teks itu? Kalau sekarang kita sama-sama ketahui bahwa kita sudah mengalami era yang tadi ya Bu, mungkin banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan seperti adanya YouTube, TikTok, IG, dan aplikasi-aplikasi yang tren yang digunakan Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang akan meningkatkan semangat dan antusias murid-murid Ibu dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi langkah pertama saya tentu membuat rencana pembelajaran ya Bu, rencana pembelajaran yang diasihkan, kemudian membuat sumber belajar yang lebih banyak lagi, kemudian menggunakan teknologi seperti ada YouTube, TikTok, kemudian untuk tugas mungkin nanti saya membuatnya tidak terlalu banyak lagi. Kemudian mungkin tugasnya itu akan disesuaikan dengan bakat dan minat kita seperti yang kita pelajari ya Bu, adanya pembelajaran berdifferensiasi bahwa pembelajaran itu dilakukan sesuai minat dan bakat siswa, dan nantinya untuk membuat tugas itu saya mungkin akan meminta siswa untuk menggunakan media yang ada di sekitar mereka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Komitmen saya tentu saya akan melakukannya sesegera mungkin, membuat rencana secepat mungkin, kemudian menggunakan video-video, kemudian memberikan pembelajaran dan tugas-tugas sesuai bakat dan minat peserta. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu. Dan dalam melakukan tindakan ini, apakah Ibu butuh bantuan orang lain begitu? Ya Bu, kita di sekolah itu tidak bisa kita sendiri ya Bu, tentu saya membutuhkan rekan sejawat, di mana nanti apalagi di sekolah saya punya ada kawan yang sesama mata pelajaran. Mungkin saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana Bu Rahmi berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Bu, Ibu telah memperjuangkan waktunya, telah memberikan solusinya, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan coaching kita ini sudah berjalan dengan baik, di mana sudah terlihat alur ceritanya, sudah terlihat dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan adanya tanggung jawab. Nah, saya sebagai observer mungkin ada sedikit masukan buat Bu Rahmi dan Ibu Gusti. Buat Ibu Rahmi sebagai coach, mungkin Ibu Rahmi lebih terbuka lagi dalam menyampaikan masalahnya. Dan Ibu Gusti sebagai coach mungkin bisa Bu Gusti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menguasai masalah apa yang dihadapi oleh coachnya. Dan saya sebagai observer minta maaf jika ada yang salah. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.